الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي خلق الأرض والسماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من عليه أنواع المعجزات، وعلى آله وأصحابه أولي الخيرات والكرامات. ما بعد، فيا أيها الحافظون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimahullah, bila pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana Allah telah melontarkan kasih sayangnya kepada kita, di mana Allah telah memberikan hak Allah menjaganya kepada seluruh keluarga kita, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diawali dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadinahu nawahi, dan dengan daya upaya kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana kita akan memilih wakil-wakil rakyat, baik menimbul legislatif maupun pemilihan presiden. Kita dapat melihat pertebaran di dunia media sosial, televisi, bahwa suhu politik kita di negara kita semakin memanas dengan beredarnya banyak berita-berita politik yang saling menyerang antara satu calon kepada calon yang lain, sehingga dengan adanya hal ini sangat rawan terjadi perpecahan, saling olok, saling tuduh. Oleh karenanya itu, kita sebagai rakyat muslim mukmin yang cerdas harus bisa bersikap dengan baik, karena pada dasarnya persaudaraan muslim, akhul muslim adalah di atas segala-galanya. Biarkan mereka menentukan jalannya untuk dapat sampai di karpet merah istana negara. Banyak cara yang ditempuh yang menurut mereka dalam tanda kutip ikhtiar terbaik, ikhtiar sebaik-baiknya menuju Liga 1. Pasangan Bapak Anies dan Muhaimin, mereka berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Pasangan Bapak Ganjar dan Mahfud juga berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Pasangan Bapak Prabowo dan Gibran juga berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu jalan mana yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melakukan praduga yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
sangat-sangat diperbolehkan dan sering terjadi perbedaan pilihan dalam memilih, dan itu sah-sah saja. Monggo kerso pilih pasangan dengan hati nurani panjenengan sedaya, mumpun ngantos gara-gara perbedaan pilihan terjadi pertukaran suami istri boten cecek krono pilihan, akhirnya bertengkar. Pimpinan perusahaan dengan karyawan boten cecek pilihan, akhirnya bertengkar. Ini yang harus kita hindari. Monggo kula panjenengan SU memilih dengan mengedepankan tanggung jawab, karena menika adalah amanah kula panjenengan sedaya terhadap pimpinan-pimpinan kita yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Ampun ngantos kula panjenengan sedaya memilih pimpinan dengan menggunakan emosi, memilih keranten melok-melok, ikut-ikutan orang-orang yang tidak tahu, bahkan yang paling berbahaya memilih karena adanya politik uang. Katakanlah banyak sekali jargon-jargon yang sangat tidak mendidik. Di antaranya ada uang, ada suara. Sebab Anda jadi Anda akan lupa. Ini bocah-bocah yang tidak bertanggung jawab, jargon-jargon yang menyuruh kita untuk tetap memilih uang tanpa memikirkan ide-ide para pemimpin. Monggo amanah kula panjenengan sedaya kita tanggung jawab kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Hingga artosipun yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam tafsir Jalalain disebutkan makna tu'addul amanat, yakni ittamana alaihi minal huquqi ila ahliha, memberikan amanah atau menyampaikan hak-hak kewajiban kepada yang ingkang berhak menerimanya. Dalam hal pemilihan pemimpin, kula panjenengan sedaya harus benar-benar cermat untuk memberikan amanah kita, karena pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Begitu riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bani. Alasannya yang nopo Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Shaghir, beliau menuturkan karena pemimpin merupakan tempat untuk mengeluh dan mengadu. Pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak. Pun demikian kepada pemimpin juga orang yang dizalimi mengadu nafsi dari mereka-mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah, beliau menuturkan ada 7 syarat utama menerima dengan bimbing milih pemimpin. Ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan negara. Yang pertama, ini beliau memiliki sifat adil. Panjenengan pilih yang ingkang adil. Nomor kali mengetahui pengetahuan yang luas perihal kenegaraan. Yang ketiga, sehat panca inderanya, pendengarannya, penglihatannya, lidahnya dan sebagainya. Nomor 4, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuhnya
yang menghalangi untuk bangun dan bergerak untuk memajukan negara Indonesia. Yang kelima, gadai mempunyai visi pemikiran yang baik sehingga dapat menciptakan kebijakan yang berpihak dumateng rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dan yang keenam adalah memiliki keberanian dan mampu menjaga rakyat dari serangan musuh, karena pemimpin yang kuat mampu memberikan stabilitas dan keamanan dalam negara. Dan yang terakhir adalah syaukah, yakni orang-orang yang kompeten dan mampu bertanggung jawab dumateng pimpinan ini, dapat mengayomi dan juga menegakkan hukum bagi siapa saja yang bersalah. Monggo sami-sami bersama-sama kita jaga benar-benar amanah kita untuk pemimpin kita di tahun depan 2024. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah dalam memilih pimpinan akibat sifat yang tidak amanah dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut adalah ancaman dumateng tiang-tiang ingkang boten saged amanah nalika milih pimpinan, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam sebuah negara. Beliau menuturkan, idza tujiat al-amanah fantadiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadiris sa'ah. Yang artinya dari Abu Hurairah menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja akan kehancuran yang terjadi. Kemudian seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud menyanyiakan amanah ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Begitu pula manusia konco-konco dulur-dulur semuanya saling memberikan nasihat. Jangan sampai suara kita dibeli oleh beberapa rupiah yang itu mengakibatkan kehancuran negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat.